Ini adalah logam gallium, logam yang memiliki sifat unik. Utamanya yaitu logam ini berbentuk cair di suhu 30 derajat Celcius. Sehingga bahkan ketika dipegang di tangan, logam ini akan mencair. Selain itu, logam ini juga memiliki sifat yang dapat menghancurkan logam lainnya. Kita akan membuktikannya di video ini. Oke, aku beli logam galliumnya di Amazon, teman-teman. Ini untuk 100 gram logam gallium, harganya adalah $75. Dan ketika ditambah ongkos kirim, tambah biaya impor, totalnya sekitar Rp1.800.000. Lumayan harganya. Jadi seperti biasa, minta tolong tonton sampai akhir, kasih like-nya, kasih komennya, biar balik modal. Dan nanti ada video nyobain barang sains aneh lagi selanjutnya, teman-teman. Ini aku sebenarnya ada 2 barang di sini, kita coba buka aja. Untuk barang pertama, ini aku beli juga, teman-teman. Cuman ini nanti untuk next video selanjutnya ini. Pokoknya nanti kalau yang nonton banyak, makin banyak aku beli barang aneh-aneh, teman-teman, yang ada di luar. Karena kalau di Indonesia jarang. Bahkan kalau misalnya ada yang jual uranium loh, nanti aku beli, teman-teman. Oke, ini next. Dan ini adalah untuk buat. Lah. 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 Lah kok gini? Lah kok tumpah gini sih? Ya Allah. Gimana ini? Ini lo lihat teman-teman, ya Allah, logamnya berceceran. Oh alah, ini lo dari yang sini, nih. Kebuka, dia nggak rapet, ini gimana ini pengirimnya? Yang satunya masih utuh sih ini kayaknya. Bisa sih sebenarnya tak balikin ya. Aduh, cuman kalau dikirim balik ya biaya lagi, makin mahal lagi. Oke, untungnya gini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja ini berarti. Gallium adalah logam yang unik. Dia adalah logam yang bisa mencair di suhu 30 derajat Celcius. Jadi, meskipun di sini dia tumpah dan nyebar kemana-mana, aku akan coba ngerendam ke air panas yang harusnya nanti logam galliumnya akan mencair lagi, teman-teman. Dan kita dapat yang berceceran ini. Oke, bentar tak rebus air hangat dulu. Untungnya di sini semua logamnya masih ada di dalam wadahnya sih, teman-teman. Jadi kalau aku bisa mencairkannya dan mengumpulkannya, ini bakal masih tetap aman nih untungnya. Coba kita lihat dulu ini suhunya di... Oke, yang pasti lebih dari 30 derajat. Sekitar 50 derajat. Dan masih naik. Oke. Harusnya dia akan mencair nanti, teman-teman. Malah langsung praktek. Baru mau jelasin dulu ya, malah langsung praktek. Oke, kelihatan nggak ya ini? Nih, sebagian udah ada yang mencair, teman-teman. Ih, bagus sih logamnya. Ini adalah logam gallium yang mencair. Kita sedot. Oke. Alhamdulillah masih bisa mengekstraksi segini. Dan juga masih ada satu tabung yang masih full. Ini kita akan bereksperimen dengan yang tersisa. Gallium memiliki nomor atom 31 dan masuk di dalam grup 13 atau golongan 3A. Kalau di industri, logam gallium ini sering dipakai di semikonduktor sebagai bahan tambahan pada silikon. Jadi gallium ketika ditambahkan pada silikon, nanti sifat semikonduktornya akan berubah sedemikian rupa, teman-teman.
Kemudian sifat yang paling menarik yang bisa dilihat secara langsung dari gallium jelas adalah dia bisa mencair meleleh pada suhu 30 derajat Celcius atau lebih tepatnya di 29,76 derajat Celcius. Yang di sini tadi udah kita praktekin. Jadi logam gallium ini ketika dia dibiarin di ruangan terbuka, teman-teman, nanti dia akan memadat. Tapi ketika dia dipegang pakai tangan, yang suhu tubuh kita kan rata-rata 36 derajat tuh, nanti dia akan bisa mencair. Gallium sendiri bukan sebuah logam yang berbahaya, jadi ketika misal ditaruh di tangan kayak gini, ini aman-aman aja teman-teman. Iya, aneh juga rasanya ya. Ini kalau merkuri kita nggak bisa gini, karena merkuri itu berbahaya, beracun. Sementara kalau gallium ini nggak apa-apa. Cuman memang nanti dia akan meninggalkan bekas warna keabu-abuan. Kita sedot. Tapi meskipun logam gallium ini tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tapi logam gallium ini berbahaya bagi logam lainnya, terutama logam aluminium. Nanti kita akan mencoba untuk menghancurkan logam-logam aluminium, teman-teman. Aku ada beberapa sampel untuk dicoba, tapi sebelum itu kita akan nyoba dari yang sederhana dulu. Kita akan mencoba mencetak logam gallium ini menjadi beberapa bentuk. Oke, dah kita tunggu dulu teman-teman sampai dia mengeras. A few moments later. Ini hasilnya, kita coba ambil. Oke. Di bagian samping-sampingnya, di sini masih ada yang cair ya. Sebagian tetap masih ada yang mencair. Oke. Di bawahnya malah masih cair. Terus yang kotak-kotak ini juga sama. Oke, udah kebentuk. Semudah ini teman-teman untuk mencetak logam. Biasanya kalau nyetak logam, itu kan logamnya harus dipanasin. Misalnya kayak besi tuh, besi perlu dipanasin sampai ratusan sampai ribuan derajat baru bisa dibentuk. Sementara kalau di gallium, hanya dengan dipanasin pakai air hangat aja, dia udah bisa meleleh dan kemudian bisa kita cetak seperti ini, teman-teman. Meskipun untuk dia memadat ini butuh waktu yang cukup lama. Atau kalau mau lebih cepat bisa juga dimasukin kulkas juga sebenarnya. Oke, kita balikin lagi ke bentuk cair dengan cara direndam di air hangat. Lihat bagian bawahnya teman-teman. Percobaan mencetak udah, selanjutnya kita akan mencoba untuk merusak logam lain dengan menggunakan gallium. Di sini untuk sampelnya aku udah punya kaleng minuman, kemudian juga di sini ada plat aluminium yang lebih tebal, dan yang terakhir kita akan nyobain ngasih gallium ke gembok ini. Apakah logam gallium ini bisa menghancurkannya? Biar galliumnya bisa mengenai logamnya ya teman-teman. Di sini bagian sini aku amplas dulu biar dia bisa lebih ngena nanti. Nih. Dah segini dulu aja deh. Ini kita tinggal dulu sebentar dan sambil menunggu kita juga akan coba di aluminium yang lebih tebal. A few moments later. Oke, di sini untuk logam galliumnya udah meresap di dalam kalengnya, teman-teman, dan kita akan coba. Ini adalah momen pembuktiannya. Oh my god. Oh my god. Ini logam loh. Malah kayak kerupuk gini. Gila.
Ini logam loh teman-teman, aluminium aslinya keras loh. Tapi kok malah jadi lembek gini kayak kerupuk. Kalau yang ini kok belum jadi ya? Ini kita coba gosok lagi aja deh. A few moments later. Gila. Lah beneran gak nyangka aku teman-teman. Awalnya tak kira nggak bisa ya. Cuman kan dia memang udah meresep sampai kemana-mana ini ya. Oh my god. Oh my god, bisa patah beneran. Ini aluminium loh, setebel ini loh. Kayak kerupuk, gila. Nggak yang sampai hancur kayak kaleng tadi ya. Cuman dia bisa dengan mudah dipatahkan. Coba sampai sejauh mana dia bisa dipotek-potek. Oh my god. Oh my god. Gak nyangka aku teman-teman, beneran gak nyangka. Aslinya kayak gini loh logamnya loh, setebel ini. Yang ini mau dibengkokin aja ini susah, apalagi dipatahin. Tapi kok ini dengan ketebalan yang sama, yang sudah terkena gallium, gila. Gallium bisa merusak aluminium, ini bukan lewat reaksi kimia ya. Jadi gallium ini ketika terkena aluminium dan aluminiumnya nggak ada lapisan luar, maka galliumnya akan bisa meresap masuk ke dalam struktur logam aluminium. Dan berhubung aluminium dan gallium ini ada di satu golongan, artinya gallium bisa merusak ikatan atom pada aluminium dengan cara mengganti ikatannya. Sehingga hal ini membuat ikatan antar logam aluminium menjadi lemah dan logam aluminiumnya pun bisa rusak dengan mudah. Dan yang terakhir, kita akan nyobain ngasih gallium ke gembok ini. Apakah dia juga bisa hancur? Kita coba teman-teman. Di sini kita amplas dulu nih. Oke, kita tunggu dulu teman-teman sampai dia meresap masuk ke dalam. A few moments later. Setelah didiamkan, inilah yang terjadi pada gemboknya teman-teman. Di sini untuk galliumnya sendiri udah cukup memadat ya, udah ada lapisannya, udah bereaksi dengan udara juga. Cuman kalau kita lihat di sini, dia nggak sampai meresap ke dalam gemboknya teman-teman. Dan gemboknya pun juga nggak bereaksi apa-apa ini. Nggak bisa teman-teman. Nah jadi intinya kalau untuk pada gembok seperti ini, gallium tidak bisa merusaknya. Kenapa? Karena gembok sendiri dia terbuat dari bahan stainless steel seringnya. Dan gallium tidak bisa merusak logam stainless steel. Beda kalau sama aluminium yang tadi. Selain itu, kalau misalkan gallium pun bisa menghancurkan gembok, nggak mungkin tak tunjukin di video, teman-teman. Bahaya kalau ditunjukin. Karena kalau kita mau merusak gembok, yang dipakai ini bukan gallium, tapi kita bisa pakai. Makanya, dia penjualannya nggak dijual bebas ya, teman-teman, karena dia bisa merusak logam seperti stainless steel juga lumayan bisa dirusak nantinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk eksperimen yang terakhir dan inilah dia sifat dari gallium.
Kalau kalian punya request eksperimen apa yang perlu dicobain, silahkan tulis komen di bawah. Terima kasih.